Salam dalam kasih Kristus, sahabat Mandu Surgawi dimanapun Bapak Ibu berada. Renungan bagi jiwa yang haus akan Tuhan. Jiwa kita haus akan Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Apa itu? Didikan Allah bagi kekekalan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Setelah Allah menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita, keselamatan itu tidak segala dosa-dosa kita. Keselamatan itu tidak berhenti di situ. Melainkan Allah mendidik kita untuk mempersiapkan hidup kita bagi kekekalan. Allah mendidik dan mengajari bagaimana kita hidup di dalam kekekalan. Itulah sebabnya yang harus kita pahami, kalau Allah mendidik kita, kita pun juga harus belajar bagaimana hidup di dalam kekekalan. Tentu dalam hal ini Allah mempersiapkan kita untuk kita masuk di dalam kekekalan. Itulah sebabnya Dia mendidik kita. Nah, kita pun juga harus mengerti, kalau Allah mendidik kita bagi kekekalan kita, kita pun juga harus belajar bagaimana kita hidup di dalam kekekalan. Istilah anak Allah atau predikat anak Allah yang kita sandang harus disertai juga dengan keberadaan kita. Allah menginginkan keberadaan kita, status kita sebagai anak Allah diimbangi dengan keberadaan kita. Itulah sebabnya Allah mendidik kita. Kita pun harus berpikir, karena kita anak Allah, kita pun harus memiliki keberadaan sebagai anak Allah. Dan kita harus rela rendah hati untuk belajar bagaimana kita hidup menjadi anak Allah yang sesuai dengan keinginan Allah. Di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-12, tapi kita juga baca ayat yang ke-11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam waktu dunia sekarang ini. 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam Titus pasal 2 di ayat yang ke-11, 12 dan 13 kita belajar bahwa Allah menyelamatkan kita dan keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah. Tetapi di dalam anugerah ada tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Di ayat 12 dikatakan Ia mendidik kita supaya kita menanggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi di dalam keselamatan Allah bukan hanya menyelamatkan, tetapi mempersiapkan kita bagi kekekalan dengan cara Dia mendidik. Nah, tentu kalau Allah mendidik, kita harus belajar. Kalau Allah mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan kita dan keinginan-keinginan duniawi, kita pun juga harus belajar meninggalkan kefasikan kita dan segala keinginan-keinginan yang duniawi. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah tidak pernah lepas dari tanggung jawab kita juga untuk mengikuti didikan-didikan Tuhan. Dan Allah mendidik kita. Setiap hari Allah mendidik kita. Bagaimana cara Allah mendidik kita? Tentu Tuhan punya cara, yaitu persoalan-persoalan dalam hidup kita. Pencobaan-pencobaan dalam hidup kita itu adalah didikan Tuhan. Karena di dalam pencobaan-cobaan itu kita belajar memilih untuk taat atau memberontak. Kita untuk taat kepada Allah atau melawan kepada Allah. Di situ letaknya didikan-didikan Tuhan. Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa pencobaan, persoalan, sakit penyakit yang kita hadapi itu dilihatnya sebagai satu malapetaka dan hukuman. Di satu sisi memang iya, tetapi di sisi lain itu adalah didikan-didikan supaya kita belajar bahwa
kita harus melepaskan kefasikan kita dan juga keinginan duniawi kita. Ya. Mungkin karena kita salah makan, kita jadi sakit. Ya. Bukan karena makannya yang menjadi keinginan duniawi, tetapi keinginan yang berlebihan. Itulah sebabnya kita harus menanggalkan segala kefasikan kita. Apa itu fasik? Sikap jahat dalam hidup kita. Ya. Fasik itu maksudnya adalah dia tidak mengakui adanya pemerintahan Allah dan tidak mengakui adanya Allah. Dari mana kita bisa tahu? Karena hidupnya bisa jahat. Dia sewenang-wenang. Ya. Dia seenaknya. Kalau mau berkata seenaknya, bertindak seenaknya. Ya kan? Padahal dia harus bisa menjaga perasaan orang lain. Ya. Dan yang kedua, dia harus menaklukkan segala keinginan. Ada 3, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 dan 17. Bahwa keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, keinginan daging, 3 hal ini menjadi keinginan duniawi yang melekat. Dan itu harus kita matikan. Kita salibkan kedagingan kita supaya kita bisa mengenakan kodrat anak Allah dalam hidup kita. Jadi kita harus rela mati, belajar mati, mematikan segala keinginan kita supaya kita berkenan di hadapan Allah, supaya kita bisa mengenakan hidup anak Allah, sehingga kata sandang anak Allah dalam hidup kita diikuti dengan keberadaan kita. Dan memang keberadaan kita terlihat sebagai identitas kita sebagai anak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keselamatan adalah anugerah. Tetapi dalam keselamatan Allah mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan sifat keduniawian. Oleh karena itu mari kita belajar untuk dipersiapkan Allah bagi kekekalan. Amin.